Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, konsep hobi menurut panjenengan seperti apa? Jadi hobi ini kan sesuai dari singkatannya itu holistic brain improvement, memfungsikan otak secara menyeluruh. Nah, ini sebuah metodologi yang sangat luar biasa, karena di zaman-zaman akhir seperti ini perlu generasi-generasi muda yang berkualitas untuk mengisi posisi-posisi di masa depan. Nah, hobi ini adalah salah satu jawaban untuk memperbaiki bangsa lewat pendidikan. Hubungannya dengan Al-Quran gimana? Brain improvement, memperbaiki otak, hubungannya dengan Al-Quran. Karena dari hasil kajian ilmiah itu Quran bisa memperbaiki. Nah, sekarang dengan dalil-dalil apa yang bisa mendukung perbaikan otak dengan Quran? Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada utusannya. Dan Al-Quran juga selain sebagai hudan linnas, sebagai nur, sebagai syifa, dan sebagai kunci jawaban dari seluruh persoalan hidup umat manusia. Maka metode hobi dengan memakai Al-Quran itu akan menjadi sangat luar biasa efeknya kepada generasi-generasi muda ke depan. Banyak pertentangan. Hobi itu tidak boleh menghafal, sedangkan hobi menggambarkan. Ini korelasi dengan dengan pemahaman agama bagaimana? Karena satu sisi ada penghafal, satu sisi ini adalah menggambarkan. Ini bagaimana menurut Pak Yai? Jadi menghafal dan menggambar itu adalah metodologi yang masing-masing mungkin ada pengikut-pengikut yang punya argumen masing-masing. Tapi bagi saya menggambarkan itu justru tingkatnya lebih dari menghafal. Karena ketika menghafal ada kemungkinan lupa. Dan menggambarkan itu ya seperti mana gambar, selama otaknya tidak rusak, maka gambar itu akan abadi. Matur nuwun dan terima kasih Pak Yai. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz komentar tentang hobi? Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bagi saya sebagai orang yang pembelajar, saya senang belajar dan saya sudah telanjur terlibat mengajarkan di masyarakat. Ada sesuatu yang saya sangat syukuri dan saya merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu di dalam hobi ini adalah sebuah metodologi adanya senam otak. Saya membahasakan latihan yang diberikan secara manual itu, baik itu polarisasi, kodifikasi, kemudian teknik-teknik cara membayangkan yang saya dapat dengan runtutan yang diberikan oleh instruktur itu menjadi sebuah pembelajaran. Kalau pribadi saya sendiri adalah melatih otak saya, brain saya ini semakin semangat. Ada genjotan saraf yang membuat saya semangat sehingga imajinasi saya kuat. Karena kita di latar belakang orang yang sudah mengetahui Al-Quran, mungkin sebagian besar maknanya sudah dapat tahu dengan ilmu nahwu sarf bahasa. Oke, saya tidak berbicara tentang makna. Saya berbicara tentang sebuah ingatan yang bisa dipantulkan di dalam sebuah layar imajinasi. Ini adalah suatu yang bagi saya luar biasa, walaupun pernah ngalami, tapi dengan lompatan-lompatan yang kecil. Ketika dalam metodologi ini sangat besar sekali. Memang dalam hal ini kita tidak menafikan hafalan. Hafalan adalah sebuah pengulang-ulangan. Yang dikatakan al-hibsu, kemudian al-hamlu adalah membawa satu yang dibaca itu bisa menjadi ingat karena berulang-ulangnya dibaca. Itu kan hafalan, tidak bisa kita hilangi. Tetapi ketika dengan berangkat dengan metodologi hobi, ada plusnya. Plus ketika bacaan yang sudah diulang-ulang itu ingat berikut maknanya, kemudian melekat, masuk ke imajinasi. Gitu. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tadi saya sebut senam otak. Yang ketiga adalah metode-metode pelajaran, baik itu agama, kemudian umum, bahkan bahasa. Nanti akan sangat bisa disederhanakan metodologi penguasaannya, bahkan percepatan dalam menguasainya. Itu saya yakin. Siap. Dan saya adalah sebagai orang yang membela hobi, saya yang akan membela secara dalil secara dalam agama Islam. Baik literatur Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Saya akan bela. Bukan saya sombong, tetapi ini adalah kecintaan saya buktikan dengan hobi. Maka nanti adik-adik kelas keponakan saya dan kawan-kawan ini, saya anggap juga Kiai Imam ini adalah saudara saya yang sudah lama. Ini akan menjadi pioner dan membawa bendera hobi di Nusantara ini, bahkan regional, bahkan internasional. Karena di stok kami ada yang bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris. Saya pribadi akan bisa mengimplementasikan secara dalil dan berbahasa Arab. Siap.
Terima kasih, moga-moga ini bermanfaat untuk semua. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafiq, jenengan punya mimpi mendirikan Darul Hobi di Bangkalan ini. Iya. Sedangkan ini pencetusnya pertama dari Darul Ulum dan dari Ibnu Khalil. Apa visi misinya? Jenengan mempunyai greget untuk mendirikan sebuah lembaga hobi ini. Terima kasih. Pada prinsipnya santri-santri belajar ini ingin menempuh keilmuan, keimanan dan pengetahuan keagamaan yang sempurna. Kami melihat metodologi hobi ini metodologi yang baik untuk menghantarkan keinginan-keinginan mulia dari para santri itu, baik yang pada hobi Quran sebagai dasar dari pengembangan keilmuan dan keagamaan yang lain untuk dicapai melalui pelatihan sebagaimana yang diselenggarakan di pelatihan hobi pada umumnya, yang secara khusus di pelatihan di hobi Darul Khalil di Bangkalan ini. Pak Rafiq, apa bedanya potensi menggambarkan yang jenengan sudah lihat? Kan ini adalah metode baru, menggambarkan Al-Quran, memindahkan Quran di dalam sang otak. Ini seperti apa Pak Rafiq menurut jenengan sehingga punya lembaga yang ingin mengembangkan ini? Terima kasih. Ada satu kesempurnaan yang ingin dicapai dalam pelatihan hobi ini. Satu adalah menggambarkan Al-Quran, yang kedua menerjemahkan dari Al-Quran, yang ketiga itu bisa menulis Al-Quran, bahkan bisa menyampaikan gambaran Al-Quran itu sehingga bisa membaca Al-Quran bukan dari atas ke bawah secara lancar, tetapi dari bawah ke atas secara lancar. Saya melihat kesempurnaan ini yang menjadi output target dari pelatihan hobi di Darul Khalil ini. Bagi saya ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Darul Khalil itu berawal dari mana? Darul Khalil ini sebuah mimpi keilmuan keagamaan yang berasal dari Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum, yang diterima dengan baik di Pondok Pesantren Ibnu Khalil di bawah pengasuh yang mulia Ki Haji Imam Bukhari Khalil, sehingga kedua pondok besar ini menginspirasi bagaimana mengembangkan hobi Darul Khalil di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.